Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 153. Alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang kami telah memberikan kitab, yaitu umat Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal ini kepada Nabi Muhammad, tentang siapa Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, kenabiannya, mereka kenal. Kama, sebagaimana ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka ini ahlul kitab Yahudi Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya segolongan dari mereka layak tubul haqqa, sungguh mereka ini menyembunyikan kebenaran, yaitu menyembunyikan tentang kenabian Nabi Muhammad. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Mari kita lihat tafsir pertama Jalalain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 146 ini, yaitu tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad, ya, saking kenalnya sebagaimana mereka kenal dengan anak kandungnya sendiri. Kenapa? Karena mereka mempelajari kitab Taurat, mempelajari kitab Injil. Ya. Jadi dalam tafsir Jalalain dikatakan ay Muhammadan, jadi mereka mengenal Nabi Muhammad kama yakuna abnahu bi ni'mati fi kitabihim qala Ibnu Salam. Bahkan dikatakan mereka mengenal persis tentang ciri-ciri, tanda-tanda Nabi akhir zaman dalam kitab Taurat, Injil yang mereka baca. Ibnu Salam berkata, apa ungkapan Ibnu Salam? Laqad aradtuhu hina ra'aitu kama a'rifu ibni ma'rifati wa Muhammad asyaddu fi asyaddu. Nah, sampai begitu. Sungguh aku melihat, aku juga mengenalnya sebagaimana aku kenal anakku sendiri, bahkan lebih kuat mengenal Nabi Muhammad. Sampai begitu, anak kandungnya terkenal, tapi lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang diungkapkan oleh orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, tetapi apa yang terjadi? Mereka ini wa inna fariqan minhum la yaktumul haqqa ni'matu wa hum ya'lamun. Jadi mereka ini, ya, kenal dengan Nabi Muhammad tapi disembunyikan. Ciri-ciri tentang Nabi Muhammad disembunyikan dalam kitab yang mereka baca sendiri. Jadi mereka mengenal tapi disembunyikan. Ya, mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Jadi ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang ahlul kitab, para pendeta-pendetanya. Mereka membaca kitab Taurat, kitab Injil, mereka menjelaskan kepada umatnya. Karena itu mereka kenal siapa Nabi Muhammad itu, Nabi yang tentu kenal cirinya, tandanya kenal. Karena mereka membaca kitab Taurat. Jadi kalau misalnya hari ini masih ada kitab Taurat, masih ada kitab Injil yang menjelaskan tanda-tanda Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, itu pasti Taurat Injil asli. Tapi sampai sekarang nggak mungkin, ya, karena memang udah keaslian. Udah ada tambahan, perubahan, penghilangan ayat-ayatnya. Mereka mengganti dengan nafsunya sendiri, para pendeta-pendeta itu. Jadi
Ibnu Katsir pun mengatakan sampai mereka ini kenal dengan Nabi Muhammad lebih daripada anak kandungnya sendiri, saking kenalnya. Karena sering dibacakan oleh pendeta-pendeta Yahudi, oleh pendeta Nasrani dalam kitab yang mereka baca tentang bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad, cirinya, tandanya. Ya, ini yang mereka sembunyikan. Yang mereka sembunyikan yang ketika Al-Quran turun, padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu begini persis dengan apa yang mereka baca. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi bagian dari orang-orang yang ragu. Ya, jadi al-haqqu ay ka'anna min rabbika, kebenaran itu dari Allah, maka jangan kita ragu dalam masalah kiblat, dalam masalah Nabi Muhammad. Ya, ini maksudnya asyakin fihi ay min hadha taubihi wa huwa ablagu minan la tamtam. Jangan kalian ragu, harus yakin karena Allah yang menurunkan kitab kita. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu meragukan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, ya, Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka beranggapan Nabi-Nabi itu harus dari kelompok mereka, dari Bani Israel. Kok aneh? Kok Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi dari kaum Arab? Ya, ini yang mereka meragukan. Maka mereka tidak percaya itu Nabi terakhir gitu. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 148. Walikulli wijhatun, bagi setiap umat itu ada arah kiblatnya. Wa waliha, ia menghadap kiblat itu dalam beribadah. Fastabul khairat, berlomba-lomba kalian dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ketaatan. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, ya'ti bikumullah jami'an, dia Allah akan mendatangkan kepada kalian semuanya. Makasih. Semuanya Allah datangkan di hari kiamat. Yang muslim, yang mukmin, yang munafik, yang kafir didatangkan pada kiamat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang setiap umat itu ada arah kiblat, ada arah kiblat. Nah, umat Islam kiblatnya di Ka'bah, Baitullah, Mekah Al-Mukarramah. Orang Yahudi Nasrani kiblatnya di mana? Jadi Baitul Maqdis. Ya, dulu umat Islam ke Baitul Maqdis. Nabi berdoa selama beberapa hampir 1 tahun lebih, sekitar 16 bulan, baru diterima kiblatnya kembali ke Ka'bah Baitullah. Karena itu di ayat ini, ya, Allah menjelaskan setiap umat itu ada arah kiblatnya untuk menghadap dalam ibadahnya, dalam ketaatannya. Kita menghadap kiblat, karena itu kita diperintah oleh Allah berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba kalian dalam ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, itu kita kiblatkan ke Ka'bah, kita berlomba-lomba dalam ketaatan. Siapa yang benar? Nanti ketika di yaumul kiamah ketahuan siapa yang benar kiblatnya. Makanya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang Yahudi punya kiblat sendiri, orang Nasrani punya kiblat
sendiri, kita pun punya kiblat yang sendiri, yaitu kiblat yang menghadap Ka'bah Baitullah. Ya, semua kaum pun sebenarnya diperintahkan dalam ibadah menghadap Ka'bah, tapi karena ego mereka sendiri, mereka tidak mau. Ya, nanti pada hari kiamat dikumpulkan tuh, ya, teknologi semuanya dikumpulkan, baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, siapa yang benar, ya ketahuan di sana. Ya, di hari kiamat, innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Allah berkuasa dengan ketetapannya. Yang kebenaran itu adalah orang-orang yang menghadap kiblat ke Baitullah, ke Ka'bah Baitullah. Kemudian ayat selanjutnya, wa min haitsu kharajta, di mana saja kalian pergi, kalian keluar, fawalli wajhaka shatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Apa maksudnya? Di mana saja kita berada dalam sholat ibadah harus menghadap Masjidil Haram. Ya, wa innahu lal haqqu mir rabbik, karena sesungguhnya itu adalah ketetapan Allah. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian lakukan. Ini adalah perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Dimanapun kita berada, di belahan negara apapun, di benua apapun, sholat harus menghadap Baitullah, Masjidil Haram. Kecuali dalam beberapa kondisi itu layaknya pengecualian, yaitu ketika di atas kendaraan kita diperbolehkan tidak menghadap kiblat, tapi niat kita dalam sholat menghadap kiblat. Usolli farajuli arba'atin mustaqbilal kiblat, ada makmuman lillahi ta'ala. Tapi ketika kondisi situasi kita sedang di atas pesawat, di atas kapal, di atas mobil, kereta, itu kan muter-muter, jadi boleh tidak menghadap kiblat. Itu kondisi dalam perjalanan. Tapi dalam kondisi normal, dimanapun kita berada, ya, wajah kita dihadapkan ke kiblat. Nah, wajah, maksud wajah itu seluruh tubuh. Jadi wajah itu penentu, maksudnya seluruh tubuh kita ketika sholat menghadap kiblat itu. Ya, inilah mari kita lihat dalam tafsir Jalalain mengungkapkan bahwa malingkan wajah kita terhadap kiblat sesungguhnya itu adalah ketentuan dari Allah. Jadi Allah menentukan itu. Jadi bukan kita larang sendiri. Dalam ibadah itu ya ikutin aturan yang Allah tetapkan, begitu. Ya, dalam perjalanan dimanapun kita berada, ketika sholat menghadap kiblat, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Para ulama mengenai hikmah sampai 3 kali diulang kalimat kita menghadap kiblat, ya. Pertama ditujukan kepada orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. Kedua, orang-orang yang berada di Mekah tapi tidak menyaksikan Ka'bah. Ketiga, orang-orang yang berada di manapun berada, ya kan? Jadi ketika kita sholat nih, kalau kita menghadap, ketika dalam keadaan ibadah haji umroh, jadi gak usah lihat tempat sajadah, langsung aja lihat Ka'bah. Tetapi ketika kita sudah melewati Masjidil Haram, baru melihat sajadah. Ini bedanya. Jadi ketika kita nanti sholat, kemudian kalau bisa haji umroh, ya, hadapkan wajah kita ke Ka'bah. Ya, di anda yang kulit alaikum hujjah. Ini adalah dalil tentang kewajiban kita ketika sholat harus wajib menghadap Ka'bah Baitullah. Ya,
bukan ke arah Baitul Maqdis lagi. Dulu memang Rasul pernah ke Baitul Maqdis, lalu ada perintah menghadap ke Baitullah, maka beralihlah kepada Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi mudah-mudahan yang belum haji umroh Allah karuniakan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kan gak ada yang mustahil kan? Ya, ada yang mustahil. Berapa bulan yang lalu ya, ketika ngaji di Masjid Al-Maghfirah Gandaria, itu ada 5 orang diberangkatkan umroh gratis. Itu pas saat itu gak ada yang ikut. Kalau ada yang ikut, bisa umroh itu gratis. Ya Allah, sayang banget ya. Jadi ya, belum rezeki karena malas ikut. Allah, itu pas banget ya. Bayangkan tadi yang diberangkatkan. Siapa yang belum pernah ke Mekah, belum haji umroh, yang mengatakan itu hanya 5 orang. 5 orang minggu depan berangkat, bikin paspor. Allah, free gratis. Itulah karunia Allah. Ya, banyak sering ikut, jadi bisa dapat berkah. Sayang banget. Nah, itu ya. Jadi kita harus menghadap kiblat Baitullah. Ya, dimanapun kita sholat berada harus menghadap. Sekarang kan gampang kan. Sekarang ada kompas, ada handphone, bisa kita pegang, kita pincet arah kiblat itu kemana. Kita pincet, langsung ketahuan ya arah kiblat itu. Jadi benar-benar tepat ya, dimanapun kita berada. Nah kemudian ayat 150 ya, 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Ini diulang lagi nih. Saking pentingnya kita sholat menghadap Masjidil Haram. Bayangkan, coba lihat ayat 149 dengan ayat 150 depannya sama persis, ya kan? Sama persis. Ya. Mari kita lihat dulu asbabun nuzulnya. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang kafir Mekah berkata, Muhammad bingung dengan agamanya, katanya nih. Ketika itu ya, sekarang ia menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kalian. Ia sadar bahwa kalian lebih benar. Ia bingung dan ingin masuk agama kalian. Oleh karena itu Allah turunkan ayat ini. Maka 2 kali diulang. Kan dulu Rasul itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, kemudian berubah ke Masjidil Haram. Orang-orang kafir itu menyangka Nabi Muhammad itu kebingungan. Kok agamanya kok bolak-balik begitu. Makanya ayat ini sangat jelas 2 kali diulang oleh Allah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian, tubuh kalian ke Masjidil Haram. Kenapa diulang-ulang? Mari kita lihat tafsir Jalalainnya. Tafsir Jalalain menjelaskan kenapa kalimat ini kok sampai diulang oleh Allah 2 kali. 149 dan 150 ya, karena di ayat ini litakkarrohu litakid ya, diulang-ulang oleh Allah untuk takkid, menguatkan bahwa sholat itu wajib menghadap ke Masjidil Haram. Litakid, untuk menguatkan ya, ibadah itu mesti menghadap ke kiblat, ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Itu untuk takkid, untuk menguatkan. Di Allah yakun linnas, agar setiap manusia siapapun dia, orang Yahudi, Nasrani, orang
penyembah patung berhala, orang musyrik, apalagi muslim ya. Alaikum wajib atas kalian hujjatun alasan, hujjat ilal ladzina zalamu ya. Wahai summa, ada yang ketinggalan. Wahai summa kuntum, di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wajah kalian satrah ke arah kiblat. Diulang lagi itu 3 kali pengulangan. Li'anna yakulinnas, agar tidak menjadi manusia bagi manusia orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, alaikum atas kalian hujat alasan ilal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim minhum di antara mereka, fala tasawwu, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wasoni, takutlah kalian kepadaku, kepada Allah, ulitimma, dan agar aku sempurnakan nikmatku alaikum atas kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini ternyata diulang 3 kali ya kan, coba 150 diulang lagi kan ya, untuk menguatkan apa yang terjadi. Ai mujadalatin fi qawli ila ghairihi, ai fi mujadalatin lakum min qawlin yahudi yajhalu dinana wa yatba'u qawlatina wa qawlul musyrikin yudamina Ibrahim wa yukhadifu qawl. Jadi artinya begini ya, diulang-ulang untuk menguatkan baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin ya, agar meninggalkan berpaling dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah, dan untuk menyangkal perdebatan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang musyrikin ya. Jadi mengakui agama Nabi Ibrahim, agama Hanifah, untuk arah kiblat dalam ibadah begitu. Jadi berpalingnya Nabi Muhammad ke kiblat ini, kembali lagi ke Ka'bah Baitullah, adalah hanya untuk ya kecenderungan agama Islam itu agama Ibrahim Hanifah yang lurus, kembali ke sana gitu. Makanya Allah perintahkan di ujung ayat 150 ini, fala tasawwu, jangan engkau Muhammad takut kepada mereka, takut kepada orang-orang kafir Mekah, takut kepada orang-orang Yahudi, takut kepada orang Nasrani, takutlah kepadaku Allah, takut kepada Allah. Allah memerintahkan itu ikuti, jangan takut kepada mereka. Wa itimma nikmati, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatku alaikum atas kalian ya, wa la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam tafsir Mukatsir dijelaskan, dengan kita mengikuti perintah Allah bahwa kiblat itu ke Ka'bah Baitullah, menghadap Ka'bah, kita jangan hiraukan, jangan takut apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik kafir Mekah, apapun yang mereka katakan, ikutilah, takutlah kepada aku, kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan agamaku. Nikmat itu maksudnya sempurnakan nikmatku, sempurnakan agamaku, agama Allah, agama Islam atas kalian, agar kalian mendapatkan petunjuk ya, dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, Nabi Muhammad, umat Islam. Jangan takut kepada yang menghina, yang mencemooh. Kok agama Islam ini bingung, agamanya pelin-pelan, dulunya menghadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang menghadap Ka'bah Baitullah. Nah, ini jawabannya, jawaban terhadap apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani.
Kemudian ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami telah mengutus di antara bagi kalian, kami telah mengutus kepada semua kalian rasulan, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, minkum, dari golongan kalian semua, yasru alaikum, yang membacakan atas kalian ayatina, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami Al-Quran maksudnya, wa yuzakkikum, dan dia mensucikan kalian dari dosa-dosa kalian, mengampuni dosa kalian, wa ilmul kitab, dan dia mengajarkan kalian akan Alkitab Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah itu as-sunnah, wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian dahulu belum tahu. Apa maksud ayat ini? Allah mengutus Nabi dan Rasul dari Nabi Nuh, dari Adam, terus sampai ke Nabi Muhammad, ya, untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan. Jadi kama arsalna artinya muta'allaqun, ya, kami telah mengutus kepadamu Rasul dari golonganmu, ya, yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, itmaman itmaniha bilisanina, yaitu untuk menyempurnakan utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, Muhammadan SAW. Yasru alaikum ayatina, mereka membacakan, Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat kami Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yaitu apa? Sunnah. Hikmah itu maksudnya hadis sunnah. Wa yutahhirukum wa yuzakkikum, mensucikan, maksudnya yutahhirukum minasyirki, mensucikan dari kesyirikan, membersihkan dari kemusyrikan, lalu mengajarkan Alkitab Al-Quran, wal hikmah ma fihi ahkam, hukum-hukum yang terdalam dalam Al-Quran. Ini maksudnya. Jadi begini, ayat 151 ini menegaskan bahwa Allah telah memberikan karunia kepada orang Mekah itu dengan Allah utus Nabi Muhammad dari golongan mereka sendiri, dari kelompok mereka, orang Arab, ya, yang mereka ini sama-sama orang Arab, sama-sama putus orang-orang Quraisy sama. Nah, Allah menjelaskan, kemudian Allah menjelaskan ayat ini juga, Allah Nabi kita itu membacakan Al-Quran dengan sangat jelas, menjelaskan secara lengkap tentang masalah perbuatan orang-orang jahiliyah, dan Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahayanya dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, diajarkan kepada orang-orang Arab waktu itu yang sebelumnya mereka itu jahiliyah, mereka itu bodoh, tidak punya akhlak. Berkat apa yang dibawa Rasulullah SAW, mereka pindah dari jahiliyah ke jabat terang benderang, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, dari pemabuk jadi orang yang ahli ibadah, dari orang yang menyekutukan Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah, nikmat itu adalah, yaitu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu Allah utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya, jadi Muhammad itu tugasnya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah, dan mengajarkan kepada kalian semua apa yang kalian tidak tahu. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini perintah, ini larangan, ini agar kita bahagia, ini agar dijauhkan dari neraka, celaka, secara lengkap dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian ayat 152, perintah tentang bersyukur dan berzikir.
Zukur, zikir itu tidak dipisah-pisahkan. Orang yang bersyukur pasti banyak berzikir. Orang yang tidak bersyukur tidak mungkin berzikir. Kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak berzikir. Ya fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Bersyukurlah atas nikmatku, jangan sekali kalian kufur. Ya kan? Itu luar biasa. Ini dalam ini. Makanya ayat ini dijelaskan dalam tafsir jalan lain. Artinya adalah dijelaskan dalam hadis Qudsi, man zakarni fi nafsi zakartu fi nafsi, wa man zakarni fi malakin zakartu fi malakin khairun min yaitu ya, siapa orang yang mengingatku dalam dirinya, niscaya aku Allah akan ingat dia dalam diriku. Barang siapa mengingatku di hadapan halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di hadapan yang lebih ramai lagi. Jadi begini, ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham menjelaskan surah Al-Baqarah 52 ini begini, faskuruni askukum, berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian. Bagaimana caranya Allah berzikir kepada kita? Karena kita berzikir minimal, kata beliau itu 5 cara Allah berzikir kepada kita. Pertama, Allah berikan namanya hidayah. Jadi kalau kita selalu berzikir kepada Allah, Allah memberikan hidayah, petunjuknya. Hidayah itu sederhananya semangat jadi orang baik, semangat menjadi ahli ibadah, semangat berjamaah, semangat sholat di awal waktu, semangat bangun malam tahajud, semangat baca Quran. Itu hidayah. Kenapa bisa itu Allah berikan? Karena kita berzikir. Maka Allah berzikir dengan cara Allah berikan hidayah. Yang kedua, Allah berikan namanya inayah, pertolongan. Allah tolong di dunia, di akhirat, di alam kubur, ketika sakaratul maut, di padang mahsyar, dimanapun kita berada, Allah tolong. Di dunia dan di akhirat Allah tolong. Namanya inayatullah, pertolongan Allah. Itulah cara Allah berzikir. Kita susah, Allah tolong. Kita kejepit nih, susah. Pengen masalah dikejar Allah tolong. Banyak masalah, banyak hajat, banyak cita-cita, hutang bejibun, Allah lunaskan, Allah mudahkan untuk lunas. Kemudian sempit rezeki, Allah luaskan rezekinya. Itu cara Allah berzikir kepada kita, namanya inayah, pertolongan. Yang ketiga, Allah berikan namanya rahmat, kasih sayang Allah. Allah sayang kepada hambanya yang sudah berzikir. Allah sayang. Sayangnya Allah lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Gimana ya? Sulit dibayangkan. Allah sayang lebih daripada ibu sayang kepada bayinya, anaknya. Wah, luar biasa sayang Allah karena kita berzikir. Yang ketiga, yang keempat, Allah berikan namanya maghfirah, ampunannya. Jadi selama kita berzikir, Allah ampuni itu dosa kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di situ Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang kelima, Allah berikan keberkahan, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah keluarga, berkah hidup, berkah bertambahnya kebaikan. Selalu bertambah kebaikan. Itu namanya cara Allah berzikir. Allah berikan 5: hidayah, inayah, rahmat, maghfirah, dan berkah. Fazkuruni azkurkum. Ya, berzikirlah kepadaku, aku berzikir kepada kalian. Lalu bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar, jangan kalian kufur. Artinya, ya, orang
banyak syukurnya, banyak zikirnya. Kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak mungkin dia berzikir. Itulah ya, dengan kita bersyukur nikmat Allah, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah, Allah ingat kepada kita. Ya ini ya. Kemudian ya, dalam hadis Rasulullah menjelaskan ayat ini, yaitu dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Qala Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, in zakartani fi nafsika zakartu fi nafsi. Ya, jika kamu mengingatku Allah dalam dirimu, niscaya aku Allah akan mengingatmu dalam diriku. Apalagi nih? Kemudian qala fi malin khair minhu wa in danauta minni sibran danautu minka jira'an wa in danauta minni jira'an danautu minka ba'an wa ataita tawsi ataituka harwalatan. Ya, ketika kamu mendekat kepadaku Allah satu hasta, maka aku mendekat kepadamu satu depak. Jika aku mendatangiku dengan berjalan kaki, aku mendatangimu dengan cara berlari. Artinya semakin kita dekati Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Luar biasa itu Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Ya, cara bersyukur itu dengan banyak berzikir. Makanya Allah katakan dalam surat Ibrahim, wa inna azza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah jika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur kepadaku, pasti aku menambah nikmat-nikmatku kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, ajakku sangat pedih. Maksudnya begini, selama kita bersyukur, selama itu Allah tambah nikmatnya. Syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Semakin kita bersyukur, semakin bertambah. Jadi begini, syukur itu ada 4. Syukur dengan hati, yaitu mengakui semua nikmat itu dari Allah. Yang kedua, syukur dengan akal, yaitu memahami semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah dari Allah. Nikmat kita bisa melihat mata ini, nikmat hidung bisa mencium, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat mulut bisa ngomong, nikmat akal, nikmat kaki bisa melangkah, nikmat tangan ada di dalam ini, jantung, ginjal, paru-paru, usus. Nikmat-nikmat itu dengan kita bersyukurnya Allah tambah terus nikmatnya. Kemudian apa lagi? Syukur dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdu? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena yang maksud surah Allah. Kemudian syukur dengan anggota tubuh kita. Dengan apa? Mata melihat Al-Quran, ini bentuk syukur. Telinga mendengarkan nasihat, yang mulut berkata baik, baca Al-Quran, tangan ingin bersedekah, kaki melangkah ke tempat yang Allah ridho. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sabar. 152 tentang syukur, 153 tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, was-shalah dan sholat. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah perintahkan kita orang beriman untuk sabar. Makanya dijelaskan dalam sebuah hadis Musnad Imam Ahmad, ajaban lil mukmin, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang beriman. La yaqdimu qada'an
illa katakanlah Allah tidak menentukan satu hal melainkan baik baginya. In asabatu saroku pasakor, jika ia mendapatkan kebahagiaan ia bersyukur, maka demikian itu baik baginya, ya kan? Wa in asabatu sadorro asabarkan khairlah, jika ia mendapatkan kesusahan musibah lalu ia sabar, maka itu baik baginya. Jadi tidak bisa harus kita lakukan syukur dengan sabar, sabar dengan syukur, nggak bisa dipisahkan. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar, kaya banyak uang syukur, miskin sabar, sehat syukur, sakit sabar, itu terus begitu kita gulirkan. Nah, sabar ini ada 3. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sholat, puasa. Kita sabar, apalagi ketika hujan, lampu mati, ya kan, dingin, kita tetap tahajud sabar. Gak punya duit, tapi kita masih bersedekah, kita berusaha untuk bisa bersedekah, sabar dalam taat. Kedua, sabar dalam menjalankan Allah, tidak mau berbohong, tidak mau fitnah, tidak mau maksiat, tidak mau berzina, tidak mau korupsi, sabar meninggalkan Allah. Dan puncaknya sabar ketika menghadapi masalah, menghadapi musibah. Wa basyir sabirina alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka berkata sesungguhnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Inilah ya, ayat ini menjelaskan pentingnya kita sabar. Kenapa? Karena Allah selalu dekat dengan orang-orang yang sabar. Allah badi'un, kalau di dalam tafsir jalan lain, Allah melimpahkan pertolongannya kepada orang-orang yang sabar. Bahkan pahala sabar melebihi pahala yang lainnya. Kita baca Quran 1 huruf 10 pahala. Kita sholat berjamaah 27 pahala. Kita sedekah 700 pahala. Kita sabar, pahalanya unlimited, tidak terbatas. Semoga apa yang kita baca hari ini dari 146 sampai 153 kita bisa mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab.